Mantap nah. Well, good morning my lovely student, especially 11 EKL 3 ya. In this special term, the teacher will explain to you about practical accounting service trade and manufacturing. About jurnal penyesuaian. Jadi praktek akuntansi dagang dan manufaktur. Oke. Next. Basic competencies atau kompetensi dasar. Analyze supplies usage adjustment transactions, fixed asset depreciation cost, rental fees charge, insurance cost, interest cost, accounts, receivable loss cost, merchandise inventory. Jadi kompetensi dasar di sini menganalisis transaksi penyesuaian pemakaian supplies, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, persediaan barang dagang. This is the meaning of basic competencies. Next. Still in basic competencies, masih di kompetensi dasar. Number 2 or second, record transaction for adjustments to the use of supplies, asset depreciation cost, rental fees, insurance cost, interest cost, debt loss cost, and merchandise. Next, melakukan pencatatan transaksi penyesuaian pemakaian supplies, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, dan persediaan barang dagang. This is the meaning of the sentence. Next, core material or materi inti. Adjusting journal is a journal made in the process of recording balances in account so that the balance reflects the actual amounts. Nah, jadi artinya jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Still on core material atau materi inti, when a transaction begins in one accounting period and ends in the next period, adjusting entries are needed to record the transaction correctly. This can refer to financial reporting that corrects error made earlier in the accounting periods. Okay. Ketika sebuah transaksi dimulai dalam satu periode akuntansi dan diakhiri pada periode selanjutnya, jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut dengan benar. Hal ini dapat mengacu pada pelaporan keuangan yang mengoreksi kesalahan yang dilakukan sebelumnya dalam periode akuntansi. Okay, still in core material atau materi inti, accounts that needs to be adjusted are. Jadi akun yang perlu disesuaikan, the first one is equipments atau perlengkapan, number 2 fixed asset atau aset tetap, number 3 expense part in advance yaitu beban di biaya dimulai, cure expenses itu beban yang harus dibayar, number 5 income that must still be received, jadi pendapatan yang harus masih diterima. Number 6 itu ada kerugian piutang, number 7 persediaan barang jasa. Okay, this is the problem example. Inilah contoh-contoh soal ya, dimana di sini ditampilkan ada adjustment transaction, ada transaksi penyesuaian dari UD Maju Terus pertanggal 31 Juli 2020, and this is the comparison data atau data komparasinya lah neraca saldo akhir bulan dari UD Maju Terus, di mana dalam transaksi penyesuaian dengan saldo itu terjadi perbedaan. Nah, dalam kasus ini bagaimana nanti anak akan menganalisis penyelesaian atau penyesuaian sebuah jurnal menjadi sebuah pelaporan yang bisa dibenarkan.
Nah, ini yang pertama ada saldo perlengkapan akhir periode terlihat sebesar 20 juta. Nah, di sini dicek apakah perlengkapannya sama. Kita lihat di sini perlengkapan tokonya 35 juta. Tapi saldo perlengkapan 20 juta. Dari 20 juta sini menjadi 35, terpakainya berapa? Nah, disinilah tugas anak-anak akan menganalisis dengan tepat bagaimana caranya menyesuaikan jurnal, adjusting the journal entry ya, untuk menjadi sebuah pelaporan akuntansi yang benar. Nah, inilah contoh-contohnya, beban perlengkapannya seperti apa. Nah, tadi di sana dilihat cost-nya tua 20 sementara saldonya 15. Nah, di sini terlihat ya bagaimana penjelasan detailnya nanti akan dibicarakan sama ahlinya. Oke. Berikutnya masih ya di problem example, to calculate or find merchandise inventory for adjusting entries there are two methods. Jadi untuk mengkalkulasi atau menemukan dari barang inventory barang dagang dengan jurnal penyelesaian itu ada dua metode. Yang pertama profit and loss summary method, yang kedua ada cost of goods sold method. Inilah kedua metode yang digunakan dalam pekerjaan jurnal penyesuaian. Oke, sini contoh adjusting journal entry dari data yang disesuaikan tadi. Ini adalah contoh-contoh penyesuaiannya. Oke anak-anak, this is the short explanation about this topic. Thanks for watching and goodbye.